Perkenalkan, saya Gunawan Guharjo dari SMK Negeri 2 Buntok. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, saya Betty Winarti dari SMP Negeri 7 Dusun Selatan. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Barito Selatan. Salam bahagia, perkenalkan saya nama Kepiati SPD, calon guru penggerak angkatan 6, berasal dari SDN 341 Barito Selatan. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik kegiatan percakapan coaching. Di sini saya sendiri bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Betty Winarti sebagai coach dan Ibu Kepiati sebagai coaching. Sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach, yaitu Ibu Betty Winarti, sehubungan dengan percakapan coaching yang akan dilaksanakan. Ibu Betty, pada percakapan ini nanti penilaian yang akan dilaksanakan ataupun yang diamati seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Pak Gun. Dalam percakapan atau praktik coaching sore hari ini, saya akan menggunakan alur Tirta, Pak Gunawan. Jadi di situ nanti ada merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjadikan hal-hal itu sebagai acuan dalam pelaksanaan coachingnya. Jadi kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak Gun. Baik, Ibu Betty. Kemudian selanjutnya eh, kompetensi inti coaching apa yang rencananya akan dikembangkan? Secara spesifiknya ya, Pak. Uh, Secara spesifiknya untuk sore hari ini, kompetensi dalam coaching ini yang ingin saya capai adalah ingin mengarahkan kepada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Gunawan. Begitu. Baik, kemudian Baik, Pak Gunawan. Kompetensi yang ingin dikembangkan diantaranya mendengarkan aktif, ada kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Pak Gun. oke, baik Ibu Betty. Kemudian eh, pada bagian mana dari kompetensi ini yang secara spesifik nantinya akan diobservasi oleh Ibu Betty? Baik, Pak Gun, untuk lebih spesifiknya, saya akan mengarah kepada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kompetensi yang ingin saya capai di sini. Eh, Ibu Betty, kira-kira dari kompetensi yang ingin diobservasi tadi, ya. Nah, indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Indikator ketercapaiannya itu apabila saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka, Pak. Sehingga coach nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menguraikan masalahnya dan menemukan solusinya, Pak. Terima kasih. Oke, Ibu Betty, selanjutnya saya persilakan Ibu Betty untuk melakukan percakapan coachingnya dengan coaching. Semoga nanti akan menemukan eh, tujuan atau hasil akhir yang sama-sama ingin dicapai. Silakan, Iya, Bu. Pak. Terima kasih, Pak Gunawan. Selamat sore, Bu Kepi. Selamat sore, Bu Betty. Gimana kabar? Baik, Bu. Oh, sehat aja ya? Baik. Iya. Tapi saya melihat nih, Bu Kepi ini kayak kurang bersemangat gitu. Ada masalah ya, Bu? Iya, Bu. Di sini saya mengalami permasalahan dalam pembelajaran, Bu. Oh, begitu ya, Bu Kepi. Kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa yang Ibu maksud? Oh iya, Bu. Nanti di dalam percakapan ini, Bu, saya berharap saya menemukan solusi yang terbaik.
Begini Bu, di dalam suatu pembelajaran, saya kan seorang guru wali kelas 5 SD, itu di kelas tinggi. Tetapi di dalam suatu pembelajaran yang saya ajarkan itu, begitu banyak macam cara yang saya lakukan, tetapi anak didik saya itu ada yang kurang lancar membaca, Bu. Dan juga di dalam suatu pembelajaran, segala tugas apapun yang disampaikan atau diberikan saya, anak didik ini kurang berhasil atau tidak mengumpulkan tugas seperti itu, Bu. Karena dia masalah yang kurang lancar membaca ini, Bu. Baik, Ibu Kepi ya. Sebagai seorang guru ya tentu itu menjadi beban untuk kita ya menghadapi murid-murid kita yang seperti itu. Karena tentu harapan kita anak-anak kita ini berhasil, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tetapi mungkin ya itu tadi ada masalah karena kurang lancar membaca seperti yang dikatakan Ibu Kepi. Baik Bu Kepi, dari perbincangan sore hari ini kira-kira apa harapan Ibu Kepi? Oh ya, harapan saya Bu dengan berbincang dengan Ibu Betty, saya menemukan solusinya Bu di dalam mengatasi peserta didik yang kurang lancar membaca sehingga nanti suatu proses pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan Bu. Baik, Bu Kepi. Terima kasih sudah mempercayakan saya menjadi rekan untuk berbicara, membicarakan masalah yang sedang Ibu Kepi hadapi. Begini Bu Kepi, tadi Bu Kepi katakan bahwa ada muridnya ya yang tidak lancar membaca seperti itu, padahal sudah kelas tinggi. Nah, karena itulah dia terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, sejauh ini dalam pengamatan Ibu Kepi, apa nih yang menyebabkan si anak ini kurang lancar membaca, Bu? Dengan saya mengamati anak didik ini Bu, dengan berbagai macam cara saya mengajar, tetapi anak didik ini masih kurang lancar membaca. Strategi demi strategi yang saya lakukan juga kurang berhasil Bu. Dan saya perhatikan bahwa anak ini malas Bu. Dan juga hal ini bisa mungkin dipicu oleh kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Karena orang tuanya seolah-olah tidak memperdulikan anaknya, dia orang tua anak ini menyerahkan ke pihak sekolah sepenuhnya di dalam mendidik mengajar anaknya. Jadi mereka tidak ikut berperan di dalam membina atau membimbing anaknya di rumah seperti itu, Bu. Baik, Ibu Kepi ya. Memang akan sulit seperti itu apabila anak ini diserahkan sepenuhnya untuk sekolah. Karena seharusnya ya ada kerjasama antara sekolah maupun orang tua ya. Karena sekolah seperti kita tahu punya keterbatasan waktu Iya, bersama anak-anak. Tetapi orang tua atau keluarga itu punya lebih banyak waktu. Nah, iya, jadi menurut Ibu Kepi ini, karena tadi sudah mengidentifikasi yang menyebabkan ya anak ini nggak lancar membaca ya kemalasan, kurang perhatian. Nah, menurut Ibu Kepi sejauh ini apa yang bisa dilakukan nih agar anak ini bisa mau belajar lagi? Apa yang sudah Ibu Kepi lakukan dan mungkin apa yang akan dilakukan Ibu Kepi? iya. Di sini saya memperhatikan peran orang tua itu sangat diperlukan, Bu, di dalam suatu meningkatkan suatu kemajuan daripada anak didik itu di dalam suatu belajar. Dan juga karena kita mengingat seperti yang Ibu Betty tadi katakan bahwa ada keterbatasan waktu bila di pihak sekolah dan juga di sini nanti saya akan bagaimana caranya yaitu mungkin saya akan berkolaborasi bagaimana bersama kepala sekolah, guru-guru, rekan sejawat seperti itu menghadirkan orang tua ini nanti membuat jadwal seperti itu sehingga kami bisa berembuk duduk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan memberi suatu perhatian atau solusi yang terbaik di dalam mengatasi masalah pembelajaran di sekolah seperti itu Bu. Baik, Bu Kepi. Saya sangat setuju nih dengan apa yang Ibu Kepi katakan tadi bahwa ingin menghadirkan orang tua ya di sekolah Iya, itu. Karena memang betul Bu Kepi, kita harus bekerja sama nih dengan orang tua. iya, Karena bisa saja kan selama ini orang tua tidak tahu kalau iya, anak ini tidak lancar membaca. Dia hmm, pikir mungkin oh sudah kelas tinggi ini anakku ini pasti sudah bisa membaca. Nah, hmm, berhubung ya sekolah tidak ada konfirmasi tentang masalah-masalah si anak ya mungkin aman-aman saja. Jadi rencana Ibu Kepi untuk menghadirkan orang tua itu sangat bagus sekali Bu Kepi. Nah, iya. kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Kepi agar orang tua ini bisa hadir di sekolah, Bu? Iya,
Di sini banyak pihak yang bisa membantu, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, serta orang tua wali murid yang lainnya juga nanti saya hadirkan ke pihak sekolah seperti itu, Bu. Sehingga solusi ini nanti bisa kita temukan sesuai yang kita harapkan. Itu Bu Betty yang bisa kami lakukan. Nah, betul sekali ya, Bu Lisa ya. Rencana Ibu Lisa, rencana Ibu Kepi ini luar biasa sekali nih. Tadi mau apa namanya bekerja sama ya dengan pihak sekolah, kepala sekolah, rekan guru yang lain. Nah, Iya, saya yakin nih, nah Bu Kepi, apabila orang tua ini tidak ada kendala bisa datang di sekolah, pasti masalah ini nanti bisa teratasi. Ini harapan kita bersama ya, iya. Ibu Kepi ya. Kalau boleh tahu nih Ibu Kepi, kapan nih rencana ini mau Ibu Kepi jalankan? Setelah kita mungkin selesai berbincang-bincang dengan Ibu Betty ini nanti kita membuat suatu jadwal pemanggilan orang tua wali murid ke sekolah dan kita membuat undangan yang berkolaborasi seperti yang saya sudah uraikan dengan kepala sekolah atau rekan-rekan guru dan akan dilakukan secepat mungkin Bu sehingga masalah ini tidak berlarut-larut seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu Kepi. Semangat ya Ibu Kepi. Kemudian seberapa besar nih komitmen Ibu Kepi nih terhadap rencana yang sudah Ibu Kepi buat ini? Nah, dengan rencana yang saya buat ini nanti saya berkomitmen dan saya yakin dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang saya miliki bersama didukung oleh pihak rekan sekolah dan guru-guru serta kepala sekolah atau wali murid itu nanti semuanya akan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Baik, Ibu Kepi, luar biasa sekali Ibu Kepi ya. Jadi sekali lagi saya harapkan rencana Ibu Kepi berjalan lancar, pihak sekolah yang diajak berkoordinasi bekerja sama bisa mendukung Ibu, orang Ya, tua murid tidak ada kendala untuk datang di sekolah sehingga bisa dibicarakan bersama-sama dan menghasilkan solusinya di mana murid Ibu Kepi ini nanti bisa belajar dengan rajin, kemudian akhirnya meningkat kemampuan membacanya ya, Bu Kepi ya. iya Bu. Terima kasih Bu Betty. Sekarang saya agak lega karena saya menemukan solusi yang terbaik dengan berbincang dengan Ibu Betty sore hari ini. Sama-sama Bu Kepi, sukses buat Bu Kepi, tetap semangat ya. Iya, terima kasih Bu Betty. Selamat sore. Selamat sore Bu Kepi. Oke, baik, Ibu Betty sudah melaksanakan percakapan alur coaching dengan Ibu Betty bertindak sebagai coach dan Ibu Kepi sebagai coachee. Nah, dari percakapan tadi yang sudah dilaksanakan Ibu Betty ya, apakah indikator yang sudah direncanakan tadi yang mengenai pertanyaan berbobot, apakah tersampaikan sehingga mendapatkan si coach ini mendapatkan solusi ataupun ide-ide alternatif lain? Baik, terima kasih Pak Gun. Dari praktik coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Kepi tadi, saya merasa bahwa kompetensi yang ingin saya capai itu Pak sudah tercapai. Itu bisa dilihat dengan bagaimana tadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Ibu Kepi, sehingga Ibu Kepi bisa menjawabnya, bisa menguraikan masalahnya, kemudian bisa melihat sendiri solusi yang bisa dilakukannya. Begitu Pak Gunawan. Oke, baik Ibu Betty. Di sini juga saya mencatat bahwa pengajuan pertanyaan berbobotnya juga sudah mewakili dari apa yang sudah direncanakan pada tahapan awal. Kemudian eh, coaching ini juga menggunakan percakapan alur cerita dengan lengkap, tujuan umumnya ada, identifikasi masalah, rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawab. Nah, kemudian dari dialognya juga yang dikembangkan dalam kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ini Bu Betty ya, dari apa yang sudah baik yang sudah dipraktikkan pada hari ini, menurut Ibu Betty, apa yang perlu dikembangkan lagi? Baik, terima kasih Pak Gun. Memang saya merasa bahwa mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah tercapai, sudah saya lakukan. Hanya saja hal itu tetap harus saya kembangkan di
pertemuan coaching selanjutnya atau di latihan-latihan berikutnya, Pak. Karena selain mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif pun itu perlu saya kembangkan, Pak. Perlu saya kembangkan lagi di dalam pelaksanaan coaching. Begitu, Pak Gun. Oke, Ibu Betty. Eh, baik, saya harap juga semoga apa yang sudah dilakukan hari ini akan menjadikan solusi yang terbaik eh, untuk Ibu Betty dan Ibu Kepi. Oke, terima Ya, kasih. Selanjutnya, Sama-sama, Pak Gun. terima kasih. oke, selanjutnya nanti yang akan bertindak sebagai pengamat adalah Ibu Betty ya. Saya, Pak. Ya. Ya, Ibu Betty. Kemudian eh, Ibu Kepi sebagai coach dan saya sebagai coaching. Oke, silakan Ibu Betty untuk memandu percakapan kita. Selamat sore, Bu Kepi. Selamat sore Bu Betty. Gimana kabar, Bu Kepi? Baik Bu. Baik. Sore hari ini saya dengar Ibu Kepi akan mengadakan coaching ya dengan Pak Gunawan. Iya Kalau Bu. boleh tahu nih, Bu Kepi, bagaimana persiapannya? Iya Bu. Terima kasih Bu Betty. Di sini di dalam mempersiapkan diri yaitu dalam praktek coaching ini dengan Pak Gun, saya menggunakan alur tirta Bu. Di mana di dalam alur tirta ini di situ akan memuatkan suatu tujuan umum, mengidentifikasi masalah seperti dan mereaksi inti serta tanggung jawabnya Bu. Baik, Ibu Kepi. Dalam pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan, Bu? Ya terima kasih Bu Betty. Di dalam praktek coaching ini nanti kami akan memperkembangkan yaitu kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga di dalam suatu praktek coaching ini nanti boleh menghasilkan sesuatu solusi yang terbaik di dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gun, Bu Betty. Baik, untuk lebih spesifiknya nih Bu Kepi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, di dalam praktek coaching ini nanti saya akan mengembangkan yaitu suatu kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yaitu dengan pertanyaan yang berbobot ini nanti kami bisa menemukan suatu pembicaraan yang menghasilkan solusi yang terbaik, yaitu mulai pertanyaan-pertanyaan bobot ini juga nanti si coach bisa menemukan solusinya dan juga bisa memunculkan ide-ide baru di dalam menghadapi satu permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu Betty. Baik, Bu Kepi. Nah, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu, indikatornya? Iya, seperti yang sudah saya uraikan, yaitu indikator yang ingin saya capai, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, yang bisa saya nanti sampaikan atau saya pertanyakan kepada si coaching-nya. Sehingga dengan itu ide-ide dan muncul atau pendapat-pendapat baru yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, Bu. Baik, Bu Kepi. Selamat melakukan coaching ya. Semoga nanti sukses bersama dengan Pak Gunawan. Silakan, Bu Ya, Kepi. Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Pak Gun. Selamat siang Ibu Kepi. Apa kabarnya Pak Gun? Eh, kabar baik Bu, namun sebenarnya ada kurang baiknya juga Bu. Ya, Oh iya, saya lihat dari muka Pak Gun agak galau, seperti kurang semangat. Ada masalah apa Bun kurang baiknya? iya Bu. Kita ini kan baru selesai mengadakan ujian akhir semester ganjil ya Bu ya. Namun Ya, kok hasilnya tidak memuaskan. Hasil artinya hasil ulangan dari siswa Bu. ya. Itu berarti Pak Gun mengalami masalah yaitu kurang maksimalnya hasil dari ulangan siswa. Itu kira-kira kenapa ya Pak Gun hal itu terjadi? Iya Bu. Hasilnya itu setelah ulangan itu ternyata hampir semua siswa geologi pertambangan itu dari dua kelas itu eh, tidak lulus dari
eh, kriteria ambang batas nilai Bu atau KKM. Nah ini yang membuat saya jadi sedih Bu. Oh, kira-kira itu kenapa ya Pak Gun sampai terjadi seperti itu? Iya Bu, jadi eh saya rasa seperti ini juga Bu. Mungkin ya kita mungkin juga artinya dari faktor belajar siswanya. Padahal saya sudah memberikan kisi-kisi eh, ulangan semesternya sebelum kegiatan pelaksanaan semester dilaksanakan Bu. Nah seperti itu. Oh, berarti Pak Gun sudah membuat kisi-kisi dalam suatu tujuan daripada semester dengan kiat-kiat yang sudah diajarkan. Jadi kira-kira hal lain yang bisa Pak Gun lakukan di dalam suatu pembelajaran itu? Iya Bu. Jadi menurut saya artinya kan pembelajaran untuk kejuruan di SMK ini kan ada dua level kognitifnya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk misalkan pengetahuan itu kan nanti diajarkan di kelas, artinya secara teoritis dan keterampilan itu dia praktik menggunakan peralatan praktik. Nah, mungkin juga artinya dari pelaksanaan pembelajaran saya di kelas itu mungkin masih belum menjangkau seluruh dari ranah kompetensi siswanya, artinya dari level kognitifnya. Saya tidak memperhatikan itu, Bu. Oh, seperti itu ya Pak Gun. Jadi kira-kira apa ya hambatan sehingga hal itu bisa terjadi? Iya, Bu. Jadi hambatannya seperti ini. Jadi saya contohkan misalkan di kelas, artinya hambatan ini pertama dari eh, kesiapan belajar siswa ini kan beragam. Nah, jadi hambatannya itu saya sangat jarang melakukan pembelajaran itu dengan memetakan kesiapan belajar siswa sehingga hal-hal tersebut juga berdampak pada saat kegiatan belajar artinya siswa ini ada level-level kognitif yang di bawah rata-rata yang tidak terjangkau oleh saya mungkin seperti itu. Nah ini juga berlaku pada pembelajaran praktik juga. Nah seperti itu Bu. Oh, berarti kesiapan belajar kan sudah Pak Gun petakan seperti itu ya. Jadi kira-kira ada hambatan lain sehingga hal itu terjadi Pak Gun. Hambatan lainnya ini Bu, misalkan seperti ini. Pada pelaksanaan pembelajaran praktik untuk level kognitif keterampilan itu kan peralatan kita ini kan artinya satu untuk menjangkau semua anak. Nah, kemudian durasi pembelajarannya juga lumayan lama. Saya rasa dengan durasi pembelajaran yang lama ini sehingga membuat siswa-siswa saya juga menjadi jenuh, Bu. Nah, itu artinya hambatan-hambatan lainnya. Oh, berarti dengan waktu belajar yang lebih lama atau durasinya sehingga anak didik ini menjadi jenuh seperti itu. Kira-kira dengan permasalahan yang ada ini solusi untuk mengatasi itu yang kira-kira bisa Pak Gun lakukan kira-kira apa ya? Baik, sebenarnya solusi-solusi ini sebenarnya sih ada. Artinya yang pertama saya rasa artinya yang mungkin akan saya lakukan ke depannya artinya memetakan kesiapan belajar siswa tadi. Artinya nanti memang nanti akan ada kelompok-kelompok siswa yang level kognitifnya mungkin di atas rata-rata, kemudian mungkin juga di bawah rata-rata. Nah, menurut saya yang di bawah rata-rata ini nanti akan dilaksanakan ada pembimbingan. Nah, pembimbingan atas scaffolding dan di mana pembimbingan itu akan dilakukan secara bertahap ya, secara bertahap sampai dengan siswa tersebut menjadi mahir. Begitu juga dengan level kognitifnya untuk keterampilan atau kognitif keterampilan pada pembelajaran praktik. Seperti itu Bu rencananya. Oh ya, berarti Pak Gun nanti akan memetakan yaitu berdasarkan level yang tingkat kemampuan peserta didik seperti itu. Kira-kira dan bimbingan seperti apa yang kira-kira bisa Pak Gun lakukan di dalam mengatasi atau sesuai level peserta didik itu Pak Gun?
Ya, bimbingannya tadi Bu, ya pemberian artinya scaffolding tadi atau pemberian bimbingan tadi. Jadi dari pemetaan itu kan yang kita dapatkan dari penilaian eh, formatif di kelas. Nah, jadi di situ kita bisa memetakan. Kemudian pembimbingan ini juga artinya pada saat pembelajaran teori di kelas dan juga pelaksanaan praktik. Nah, pembimbingannya artinya misalkan kalau dia di kelas, nah dalam menjawab LKPD, nah yang mana yang belum dimengerti akan dilaksanakan, akan saya lakukan pembimbingan di situ. Kemudian pada pembelajaran praktik pembimbingannya saya rasa pada penggunaan peralatan praktiknya itu artinya perlu pembimbingan khusus di situ seperti Iya. Oh, berarti sangat luar biasa Pak Gun yang Pak Gun lakukan. Jadi kira-kira apa kekuatan dalam diri Pak Gun sehingga hal itu nanti bisa tercapai tujuan yang diharapkan? ya menurut saya seperti ini Bu, artinya saya sebagai seorang pengajar eh, ilmu kejuruan atau kompetensi, jadi kalau untuk mengajarkan dimensi keterampilannya ataupun ilmu kejuruan itu saya merasa saya cukup cukup mempunyai kompetensi di bidang itu dan kemudian untuk kedepannya saya akan belajar lebih lebih giat lagi artinya mencari referensi praktik-praktik baik yang dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tadi Bu. Iya. Oh, berarti Pak Gun dengan menemukan referensi sehingga nanti dapat menemukan cara-cara yang lain untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi, apa ya kira-kira yang bisa menjadi tolak ukur atau keberhasilan rencana Pak Gun yang dilakukan Iya Bu. untuk mengatasi? Ya, tolak ukurnya Bu, artinya seperti yang kita ketahui bersama ya Bu sebagai ini kan sebagai pendidik artinya tolak ukurnya itu bahwa siswa mampu. Nah, di situ siswa mampu baik itu dia mampu menguasai level pembelajaran kognitif pengetahuan, kemudian dalam kognitif keterampilan artinya dia kompeten dalam pembelajaran itu, kompeten menguasai perlengkapan praktiknya, menguasai dan mengoperasikannya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya, sungguh luar biasa Pak Gun ya. Dan sekarang itu dari apa yang telah Pak Gun rencanakan itu, kira-kira komitmen apa yang Pak Gun lakukan? Baik, Bu. Kalau komitmen saya rasa memang saya sangat berkomitmen sekali, Bu, karena kita ketahui bahwa pembelajaran praktik ini juga atau hard skill ini artinya merupakan lambang dari keberhasilan pendidikan di jurusan tersebut. Nah, artinya eh, saya harus mencapai keberhasilan itu, Bu. Artinya kalau tidak mencapai itu berarti pembelajaran untuk kompetensi kejuruan ini sepertinya tidak terlaksana. Nah, seperti itu, Bu. Oh, sungguh bagus Pak Gun yang sudah menjadi komitmen Pak Gun. Nah, jadi menurut Pak Gun siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Gun dalam melaksanakan atau mencapai komitmen yang Pak Gun rencanakan itu? Iya, Bu. Eh kalau orang-orang yang terlibat ya tentunya semua guru, Bu ya. Semua guru artinya maksudnya semua guru pengajar di sekolah saya itu artinya terlibat di sini maksudnya saya akan artinya berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya untuk menggali praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru rekan guru sejawat saya yang bisa saya contohkan, Bu. Nah, praktik baik tersebut. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya yang pastinya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di eh, guru kejuruan tersebut. Nah, dengan tujuan seperti ini, Bu. Pembelajaran kejuruan ini kan karena durasinya cukup lama. Kemudian penggunaan peralatan praktik juga. Iya. Agar itu lebih lebih spesifik nanti, jadi kita akan berkooperasi mengajarkan untuk level di situ mengajarkan berkolaborasi agar lebih spesifik lagi. Kemudian anak-anak bisa nanti harapannya bisa menguasai dengan cepat karena
gurunya tidak cuma satu. Jadi guru di situ berkolaborasi bersama dalam satu mapel tersebut, Bu. Seperti itu. Oh iya, luar biasa Pak Gun lah. Berarti semoga dengan apa yang Pak Gun rencanakan atau lakukan dengan komitmen yang tinggi, semuanya berjalan dengan baik. Sekarang kira-kira apa perasaan Pak Gun? Ada ya uh, perubahan daripada atau mendapatkan sesuatu dengan percakapan kita hari ini dengan permasalahan yang dihadapi? Ya, Bu. Dari percakapan kita pada hari ini, saya merasa artinya saya termotivasi, Bu, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi solusi yang sudah saya dapatkan. Nah, seperti itu, Bu. Oh iya, Pak Gun. Dan juga saya berharap dengan segala sesuatu strategi yang Bapak lakukan ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam memajukan sistem pembelajaran yang ada di sekolah Pak Gun. Baiklah Pak Gun, karena saya ada sesuatu dan lain hal kegiatan selanjutnya, mungkin kira-kira cukup ya pembicaraan kita untuk sore hari ini. Ya, Bu. Saya rasa cukup. Oh ya, ayo Pak Gun, terima kasih atas semuanya dan saya ucapkan selamat sore Pak Gun. Saya mau berangkat dulu ya. Ya, Bu Kepi, terima kasih Bu Kepi sudah mengobrol dengan saya. Ya, Terima selamat kasih. sore. Baik, Kepi. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Gunawan tadi, luar biasa. Dari praktek coaching yang sudah Ibu Kepi lakukan tadi, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kepi dalam indikator tadi sudah tercapai, Bu? Iya Bu, di dalam suatu percakapan coaching, saya merasa indikator yang dicapai sudah tercapai Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si kucing menemukan solusi atau ide-ide baru di dalam suatu mengatasi permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik, luar biasa ya Ibu Kepi. Dalam catatan saya tadi Bu, ketika saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Kepi dengan Pak Gunawan tadi, aku sudah melihat alur Tirta yang Ibu sampaikan di awal itu memang sudah terlihat sekali dan komunikasi yang dilakukan dua arah itu juga sudah luar biasa terjadi. Nah, jadi harapan saya Bu Kepi terus berkembang ya. Kemudian Bu Kepi terakhir nih pertanyaannya. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Oh ya, di dalam alur Tirta ini Bu, begitu kompetensi yang sudah saya capai, saya akan berusaha mengembangkan sedemikian rupa untuk meningkatkan lebih lagi, yaitu diantaranya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga saya perlu mengembangkan sistem pembelajaran ini atau praktek coaching ini, sehingga meningkatkan wawasan atau kemampuan di dalam membuat satu pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Kepi, sudah luar biasa. Saya berharap nanti Bu Kepi ini benar-benar bisa menjadi seorang coach yang ideal ya, dimanapun Ibu Kepi berada. Baik, Iya, selamat sore Bu Kepi, sukses selalu iya, Bu Kepi. iya. Terima kasih Bu Betty. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Gun. Selamat sore juga Ibu Kepi. Uh, apa kabar? Kabar baik, Bu. Oh iya. Jadi hari ini Pak Gun, saya amati, saya dengar mau melaksanakan praktek coaching ya dengan Bu Betty. Iya benar Bu. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan coaching Bu. Dan Ibu Betty sebagai coachingnya. Oh iya, di dalam suatu pembelajaran praktek coaching ini kira-kira rubrik penilaian seperti apa ya Pak Gun yang bisa diterapkan atau uh, pertemuan ini kira-kira percakapan alurnya seperti apa? Baik Bu. Eh, dalam percakapan ini tentunya saya akan menggunakan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, yaitu dengan tujuan umum, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Oh iya,
dalam praktek coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa ya yang mau dicapai atau mau dikembangkan seperti itu Pak Gun? Ya, dalam percakapan ini nanti tentunya akan menggunakan yang akan dikembangkan adalah eh, kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, berarti dari kompetensi inti yang Pak Gun uraikan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira yang menjadi kompetensi mana yang paling spesifik yang mau diobservasikan di dalam percakapan ini Pak Gun? Iya, Bu. Dalam percakapan ini nanti tentunya saya akan lebih spesifiknya adalah pertanyaan berbobot, Bu. Nah, itu. Ya. Oh, seperti itu ya. Berarti jadi kira-kira apa indikator capaian dari tujuan pengaman yang diinginkan nanti yang mau dicapai di dalam suatu pertanyaan berbobot ini? Baik, Bu. Tentunya lebih spesifiknya lagi, artinya dengan mendengarkan aktif, dengan mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa artinya mengajukan pertanyaan berbobot kepada si koci dengan tujuan juga artinya si koci ini bisa mendapatkan solusi, ya, solusi atau ide-ide alternatif yang nantinya diharapkan mampu untuk memecahkan masalah dari si koci itu sendiri. Oh iya, Pak Gun. Bila begitu, sekarang saya persilahkan untuk Pak Gun mempraktekkan praktek coachingnya bersama Bu Betty. Silahkan. Baik, Ibu Kepi, terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu. Selamat sore Pak Gun. Ya, selamat sore Ibu Betty. Apakah Pak Gun ada waktu luang sebentar Pak Gun? Saya ingin berbincang-bincang nih dengan Pak Gun. Oh ya, bisa Bu. Kebetulan juga saya sedang istirahat, Bu. Karena kita juga sedang jam istirahat. Ada apa ya, Bu Betty? Ya, baik. Terima kasih Pak Gun sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Begini Pak Gun, saya sekarang sedang pusing nih menghadapi satu murid saya nih Pak Gun. Karena seringkali terlambat. Karena saya ini kan beberapa kali ada jam pagi, ada jam pertama. Nah, seharusnya kan jam 7 itu sudah mulai belajar. Tapi si anak ini terlambat, kadang-kadang 5 menit, 10 menit. Jadi itu yang membuat saya pusing, Pak. Mengatasi si anak yang sering terlambat ini, Pak. Oh iya, Bu. Jadi anak itu sering terlambat untuk datang ke sekolah seperti itu ya, Bu? Betul sekali, Pak Gun. Jadi kan kami waktu dia terlambat itu saya tanya, waktu pertama terlambat ditanya di kelas, terlambat lagi kedua masih saya tanya di kelas, ketika terlambat ketiga saya bawa ke kantor, lalu ditanyakan. Jadi alasannya nih Pak Gun, ya karena apa namanya bangun kesiangan gitu, bangun kesiangan, lupa ngaktifin alarm ya jadilah terlambat, sering seperti itu. Jadi pusing saya Pak Gun, mana ya? Iya, Ibu Betty. Berarti mohon maaf ini, Ibu ya. Eh, Tujuan dari percakapan kita ini eh, bahwa artinya Ibu Betty ingin mencari solusi karena Iya. menurut Ibu Betty tadi terlambat ya, benar ya Bu? Seperti itu ya Bu? Iya, benar Pak. Seperti itu harapan saya nanti setelah bercakap-cakap dengan Bapak, berbincang-bincang, saya bisa melihat gitu solusinya, tindakannya seperti apa nih, biar anak ini nggak terlambat lagi Pak, gitu Pak. Oke Ibu Betty, baik. Tadi saya merangkum dari yang awal diceritakan oleh Ibu Betty bahwa si anak ini terlambat karena bangun kesiangan seperti itu ya Bu ya. Betul Oke. Pak. Nah, jadi ada alarmnya tidak tidak apa berbunyi, tidak di setel, kemudian orang tuanya tidak tidak membangunkan, itu kan alasan si anak ya Bu ya, benar Bu ya. Iya, Uh, benar sekali Pak. Ibu Betty,
Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Bu. Artinya diceritakan terlambatnya ini bagaimana ya, Bu? Nah, seperti itu. Ya, begini Pak Gun ya, seperti yang saya katakan tadi itu, kami panggil si anak ini. Jadi sudah diuraikan, diceritakan si anak bahwa terlambat itu karena bangun kesiangan. Alasannya lupa mengaktifkan alarm. Ya, mau gimana kan kalau lupa itu nggak ada obatnya sih. Kalau kita ada di situ mungkin kita bantu aktifin. Cuman karena berbeda rumah ya, tentu saja. Jadi bingung karena si anak bilang lupa. Jadi hanya kita ingatkan nih, kita ingatkan si anak, ayo jangan lupa lagi nih aktifkan alarm. Kalau kamu terlambat terus, kamu yang rugi gitu kan. Jadi kamu nih harus bisa loh menghargai waktu, karena waktu itu berharga. Nah kalau bukan kamu dari kamu sendiri ya siapa lagi gitu kan. Jadi ya itu kita ingatkan si anak gitu Pak Gun. Tapi ternyata sudah diingatin, ya tetap terulang gitu. Nah setelah diingatin besok-besoknya nggak terlambat, nanti-nanti terulang lagi seperti itu. Oh iya, Ibu Betty. Berarti eh, tadi saya mencatat juga ada pemanggilan ya, Bu. Nah, ada pemanggilan ini eh, pemanggilan yang bagaimana ya, Bu? Kalau boleh diceritakan, Bu. Maksud saya pemanggilan itu, Pak, si anak ini kami bawa ke kantor gitu ya. Dipanggil ke kantor, kemudian ditanya-tanya kenapa terlambat gitu kan. Alasannya apa. Jadi itu alasannya tadi karena bangun kesiangan, alarm lupa dinyalakan, malamnya juga terlambat tidur gitu kan. Karena susah nyari tidur alasannya atau karena memang terlalu larut nonton televisi atau bermain handphonenya gitu Kak. Itu yang Oh, dimaksud pemanggilan tadi. oh iya, Bu. Jadi pemanggilan itu tadi artinya si anak yang dipanggil ataupun dibawa berbicara dari hati ke hati seperti itu, Bu ya. Iya Pak. Iya. Eh, Ibu Betty, artinya dari permasalahan-permasalahan ini, keresahan dari Ibu Betty ini, mungkin eh, ada solusi ya, Bu, dari Ibu untuk mengatasinya, Bu. Sejauh ini Pak, yang sudah kami lakukan itu tadi, kami mengingatkan si anak ini, mengingatkan si anak untuk bisa mengurus dirinya sendirilah seperti itu. Karena namanya usia SMP itu kan sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Beda kan kalau dengan anak SD. Nah, seperti itu. Tetapi setelah kami ingatkan itu ya tetap Pak eh, tidak ada apa namanya perubahannya. Hanya saja dari pertanyaan Pak Gun tadi mungkin saya bisa berpikir Pak begini, mungkin saya akan lakukan aksi lain gitu ya, misalnya melibatkan orang tua gitu ya Pak. Siapa tahu saja sih seorang tua ini tidak tidak tahu kalau anaknya terlambat. Gimana itu Pak ya? Oh iya, Ibu Betty. Sepertinya solusi yang bagus, Bu, dengan pemanggilan orang tua. Bisa apa? Dijabarkan lebih jauh lagi, Bu ya. Eh, Bagaimana, Bu? Begini Pak, maksud saya itu um, melibatkan orang tua itu mungkin saya nanti akan me menghadirkan orang tuanya ke sekolah Pak. Mungkin membuat surat pemanggilan gitu karena mungkin saja di dalam pikiran saya ini setelah berbincang dengan Pak Guni mungkin saja orang tuanya nggak tahu kalau si anak ini datang terlambat terus. Karena Pak orang tuanya itu kebetulan ya sebagai penyadap karet. Jadi berangkat pagi-pagi karena berangkat subuh-subuh gitu. Nah, jadi mungkin dia tidak tahu kalau anaknya ini tidak kalau anaknya ini bangunnya terlambat. Jadi mungkin eh, dipikirnya anaknya ini tidak terlambat. Jadi mungkin saya harus memanggil orang tuanya gitu ya, Pak. Iya, Bu. Kalau seperti itu artinya dari catatan saya ada pemanggilan orang tua. Eh, Strateginya sudah Ibu jabarkan seperti tadi ya, Bu ya. Akan Iya, ada pemanggilan akan ada surat dari sekolah, surat pemanggilan itu. Benar ya, Bu? Seperti itu ya, Bu? iya betul, Pak. Oke, baik, Bu. Eh, Bagaimana dengan solusi lain, Bu? Selain yang solusi yang sudah dijabarkan tadi. Apa ya? Mungkin saya Pak melibatkan nanti wali kelasnya juga Pak.
Saya akan melibatkan wali kelasnya, kemudian guru BK-nya juga, karena pasti ada catatan-catatannya di situ terhadap keterlambatan si anak ini. Jadi mungkin saya melibatkan mereka. Nah, setelah berbincang-bincang mungkin dengan mereka, menyepakati untuk melakukan pemanggilan tadi, Pak. Membuat surat. Jadi nanti kalau orang tuanya sudah bersedia datang, ya akan bersama dengan guru-guru tersebut tadi dan juga kepala sekolah untuk berbincang dengan orang tua gitu, Pak. Kapan itu Bu bisa direncanakan Bu atau bisa dilaksanakan Bu? Mungkin secepatnya, Pak. Mungkin besok langsung saya akan berbicara nanti dengan wali kelas, dengan guru BK dan juga kepala sekolah terhadap rencana pemanggilan ini agar mungkin sifatnya resmi gitu. Dari sekolah ada pemanggilan begitu, Pak. Wah, ini solusi yang bagus juga Bu ya, artinya rencana yang bagus untuk pelaksanaannya. Kemudian selain tadi ada wali kelas, ada guru konseling, eh, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilibatkan dalam pelaksanaan rencana Ibu ini ke depannya. Eh apa ya, Pak? Ya mungkin itu tadi, Pak. Selain pihak sekolah tadi, orang tuanya, orang tuanya yang kami libatkan, Pak. Karena eh, sejauh ini mungkin saja orang tuanya itu tidak tahu gitu Pak maksudnya. Nah, jadi itu rencananya dengan kepala sekolah juga saya akan berkoordinasi supaya ada dukungan-dukungan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ibu Betty, kemudian menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini nantinya, Bu? Baik, terima kasih Pak Gunawan. Ukuran keberhasilannya itu mungkin ketika pertama suratnya sudah bisa kita buat, kedua sampai ke orang tua, ketiga orang tuanya berkenan datang, ketiga kita bicarakan bersama lalu mendapatkan kesepakatan untuk sama-sama nih memantau si anak, sama-sama apa membimbing si anak dan yang terakhir ini apabila si anak ini sudah tidak terlambat lagi dan dia tepat waktu uh, hadir ke sekolah, itu Pak ukuran keberhasilannya menurut saya Pak. Iya, Bu. Eh, Kira-kira nih, apa yang menjadi kekuatan Ibu Betty dalam melaksanakan rencana Ibu ini, menurut Ibu? Baik, terima kasih Pak. Oh, mungkin yang menjadi kekuatannya itu yang pertama karena saya ini penduduk asli di desa ini Pak. Jadi saya mengenal orang tua dari si anak. Jadi sehingga ketika si anak ini nanti si orang tua ini ada hadir di sekolah, jadi kita bisa berbicara dari hati ke hati, Pak. Bisa lebih terbuka begitu, tidak ada sungkan seperti itu karena memang kita saling mengenal. Jadi mungkin itu kekuatan yang ada pada saya, Pak. Saya yakin itu. Kemudian lagi, saya yakin juga akan mendapat dukungan nih dari pihak sekolah, Pak. Begitu, Pak. Iya, Bu. Tentunya dalam pelaksanaan ini juga sangat membutuhkan komitmen yang tinggi, Bu ya. Nah, untuk pelaksanaannya. Kalau boleh saya tahu, Bu, seperti apa komitmen Ibu dalam pelaksanaan rencana ini, Bu? Baik, Pak, komitmen saya ini saya rasa sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Karena didorong oleh keinginan saya untuk melihat perubahan terhadap si anak ini, supaya dia tidak terlambat, supaya dia tidak rugi sendiri, supaya dia bisa seperti teman-teman yang lain disiplin seperti itu, Pak. Jadi komitmen saya sangat besar dan saya juga berkomitmen untuk meminta dukungan dari pihak sekolah karena kalau saya sendiri pasti uh, akan kurang kekuatannya, tetapi ketika mendapat dukungan dari pihak sekolah, maka saya yakin bahwa semua ini akan bisa berjalan dengan lancar. Begitu, Pak. Ibu Betty, tadi kan Ibu meminta dukungan dari pihak sekolah ya, memang benar ya Bu untuk ini untuk apa pelaksanaan komitmen ini. Nah, mungkin dari pihak sekolah itu siapa aja Bu yang Ibu butuhkan untuk menjaga komitmen ini Bu? Baik, terima kasih Pak Gun. Yang pertama nih adalah kepala sekolahnya.
Karena saya akan berkoordinasi pertama kan dengan beliau, lanjut lagi ke guru BK, lanjut juga yang terutama adalah wali kelasnya juga, Pak. Kami akan bersama-sama untuk memantau si anak ini, dilanjutkan dengan guru-guru piketnya, Pak. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Betty ya. Dari Iya. solusi kemudian rencana aksinya yang disampaikan. Oke, Ibu Betty, kalau boleh kita menyimpulkan Bu, hasil pertemuan atau pembicaraan kita pada sore hari ini apa ya Bu? Baik Pak Gun, dari hasil percakapan sore hari ini, saya menyimpulkan pada awalnya kan saya bingung, tapi di ujung percakapan ini saya sudah bisa melihat apa yang harus saya lakukan. Dan saya yakin betul nih, bahwa rencana ini dari hasil pembicaraan dengan Pak Gun beroleh rencana, saya yakin nih pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Kenapa begitu? Begitu saya yakin? Ya karena tadi, karena saya penduduk di sini. Nah, saya kenal orang tuanya, jadi saya yakin betul sehingga harapan untuk anak ini tidak lagi terlambat itu besar peluangnya Pak, begitu Pak. Oke, Bu Betty luar biasa ya yang ingin dilaksanakan, kemudian dari memaparkan solusi, kemudian rencana aksi, apa yang dilakukan dan seterusnya, Bu ya, demi Iya. kemajuan dan apa disiplin positif di sekolah Ibu itu hal yang luar biasa. Eh, baik, Ibu Betty, sepertinya waktu istirahat kita sudah habis. Saya selanjutnya juga akan melaksanakan kegiatan ekskul nih Bu, Oh untuk iya. dan sore ini ya. Baik Pak Gun, terima kasih Pak Gun sudah meluangkan waktu yang berharga untuk mendengarkan curhat saya, juga membantu saya untuk menemukan solusi. Terima kasih Pak Gun ya, semangat beraktivitas untuk Pak Gun selanjutnya. Oke Ibu Selamat Betty, sore. saya juga berterima kasih Ibu Betty sudah bercerita tentang keluhannya. Saya tidak sabar Bu, pengen mendengarkan cerita berikutnya minggu depan Bu ya. Eh, Baik, siap Pak. Siap iya. Pak, akan saya ceritakan Pak. Oke, Bu Betty, artinya saya rasa pembicaraan kita ini sudah selesai. Selamat melaksanakan rencananya, Bu, dengan Iya solusi-solusi Pak. yang Iya sudah Pak. dapatkan. Terima kasih, Bu Betty. Sama-sama Pak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Gun, Bu Betty. Selamat sore. Bu Betty. Oh iya, iya. Ah, setelah saya mengamati dari percakapan kucing yang dilakukan oleh Pak Gun dengan Bu Betty sangat luar biasa. Dan di dalam percakapan saya memperhatikan coachnya sangat sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan alur tirta yang dilakukan sudah memenuhi semua kriterianya. Sudah memuat tentang tujuan umumnya sudah ada, identifikasi masalahnya sudah ada, rencana aksinya sudah ada, serta tanggung jawabnya. Jadi semua komponen di dalam suatu alur tirta itu sudah muncul semuanya di dalam suatu percakapan yang dilakukan oleh Pak Gun dengan Bu Betty. Sangat luar biasa. Nah, jadi di sini saya mengamati juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach kepada coachnya sangat berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sehingga memunculkan suatu ide-ide baru di coachnya sehingga dengan mudah mengalir, dengan mudah menemukan ide-ide sehingga menemukan solusi-solusi yang terbaik di dalam mengatasi suatu permasalahan. Sangat luar biasa ke Pak Gun sebagai coach yang mengcoachi daripada Ibu Betty seperti itu. Nah, jadi yang saya tanyakan sekarang kira-kira apa ya Pak Gun yang perlu dikembangkan atau dilakukan selanjutnya di dalam suatu percakapan Koci? Baik Ibu Kepi, dari percakapan ini tadi, eh, saya merasa memang berjalan baik, namun artinya ada beberapa bagian spesifik yang saya rasa masih kurang dan Ya. harus tetap saya gali lagi Bu. Saya gali dengan berlatih tentunya ya, tentunya berlatih Iya, percakapan coaching ini, kemudian memahami alur ceritanya terutama pada bagian
artinya mendengarkan penuh atau pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Bu. Itu Bu yang saya rasa yang akan saya lanjut apa yang saya akan lakukan ke depannya. Oh, sangat luar biasa. Jadi, dalam suatu percakapan ini, suatu perubahan-perubahan untuk, memajukan, apa itu, kompetensi diri itu sangat, dibutuhkan, seperti itu, Pak Gun, ya. Jadi, untuk berlatih, untuk pengembangan diri di dalam suatu praktek coaching ini memang perlu untuk dikembangkan. Nah, sangat luar biasa, Pak Gun. Jadi, dari catatan saya hari ini, tidak ada alur-alur tirta yang tidak termuat yang dilakukan dalam suatu percakapan. Sehingga semoga dengan percakapan coaching ini kita sebagai pendidik, Pak Gun juga sebagai coach lebih bisa lagi menemukan ide-ide pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi sangat luar biasa dan saya ucapkan selamat sore untuk semua dan selamat sampai berjumpa di lain waktu. Salam bahagia. Oke, terima kasih Ibu Kepi. Selamat sore. Selamat sore.